Jadi kita lanjutkan yang pembagian tungku sama bahan bakar kemarin ya. Mungkin nggak banyak nih sebelum kita sholat maghrib. Nanti saya juga tampilkan tugas ya, nanti untuk bikin makalah ya. Lanjutkan dari kemarin. Ini bentuk yang lainnya ya dari pembakaran ini yang pembakaran bubuk ya. Kemarin sebagian sudah sedikit. Jadi dengan dua sistem, pertama sistem unit atau sistem direct ya langsung, kemudian nanti sistem tengah, apa perbedaannya itu ya kita lihat dari gambar berikut. Ini yang sistem langsung, seperti dari raw material atau bahan bakunya ditaruh dulu ke feeder atau umpannya ya, di mana di situ akan ditambahkan dengan udara panas supaya nanti waktu di tempat penggilingan atau pembubukan ya tidak terjadi lagi nanti bahan yang basah gitu ya, sehingga nanti dia tidak akan lengket jadinya tidak bisa untuk di spray tungku nanti. Jadi apapun nanti hasil penggilingan ini langsung dikirim lewat kipas ke pembakar ya, burnernya ya, sebelum masuk ke tungku. Jadi di sini dia sistem langsung dari raw material ke feeder, umpannya ya, kemudian masuk ke penggilingan, pembubukan ya, kemudian langsung dikirim ke tempat pembakaran ke tungku, apinya langsung ke tungku ya. Jadi apapun hasil di sini itu yang masuk, sehingga nanti jika hasil dari pembubukan ini kurang bagus, apakah nanti kurang halus gitu ya, jadi tetap nanti akan mengakibatkan sisa pembakarannya akan lebih banyak dan nanti asapnya juga akan lebih banyak. Tapi kalau ini bagus, ya hasilnya akan pembakarannya akan lebih efisien gitu ya. Yang tergantung di sini dia. Jadi tidak ada umpan balik masalahnya. Dan ini sederhana. Jadi langsung dari tempat raw materialnya, bunker materialnya ya, kemudian ke feeder, umpan ya, kemudian dikeringkan ditambah dengan udara panas, langsung masuk ke tempat penggilingan untuk jadikan bubuk, langsung ke ruang bakar, langsung ke tungku, hasilnya ke tungku. Jadi lebih sederhana. Tapi ada kelemahannya tadi adalah jika pembubukannya kurang bagus ya nanti pembakaran itu juga kurang bagus. Tapi dia lebih murah dan lebih sederhana. Ya sederhana, kontrolnya langsung di pembakaran, kemudian transportasinya lebih sederhana karena hanya beberapa sistem ya. Kemudian sistem mid atau sistem tengah ini lebih kompleks, tetapi hasilnya akan lebih bagus. Ya, mana jika dari suatu penggilingan ini belum memenuhi syarat untuk ke ruang bakar, maka dia akan digiling ulang. Ada umpan balik ya, siklon separator baginya di sini. Dengan cara memutar ya, memutar sehingga nanti yang berat akan jatuh, nanti conveyor, nanti yang apanya akan dikembalikan ke penggilingan. Jadi hasil yang ke conveyor untuk feeder yang ke burnernya sudah hasil yang lebih bagus, sudah diseleksi gitu ya. Nah, keuntungannya itu hasilnya bahan bakar lebih sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kelemahannya dia memiliki komponen yang lebih banyak, tentu akan memiliki pertama dari material, dari bahannya akan lebih mahal, kemudian juga dari energinya juga akan lebih besar ya. Tapi hasilnya akan lebih bagus. Nah, itu tinggal kita pilih kita mau milih yang mana. Dan di ruang bakar juga nanti untuk kecerobong ya dan pembuangan abunya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang sistem langsung jika pembubukannya kurang sempurna gitu ya. Kalau di sini walau kurang sempurna dari awalnya dikembalikan ya, dikembalikan lagi. Pokoknya nggak masuk syarat dikembalikan. Dia masuk syarat baru masuk. Itu dia ya. Nah, ini separatornya pembaginya di sini. Yang belum syarat dikembalikan digiling lagi. Baru dia yang masuk ke Barna nanti udah hasil. Nah, pertama dia dari sisi hasil ya, sisi hasil ini lebih lebih terjamin daripada yang tadi. Jadi tergantung dari penggilingannya ya, pembukannya. Terus ini dia langsung saat ulang lagi. Tidak akan masuk ke burner atau pembakar jika dia belum memenuhi syarat. Dan sudah di sini ada untuk
cadangan, sehingga nanti pada saat apa namanya beban berubah-ubah, ini dia sudah punya cadangan. Nah, kalau yang sistem langsung tidak, pokoknya ada yang dikirim itulah yang diolah. Tergantung di sininya feedernya di sini dia. Pokoknya hasil penggilingan diolah, penggilingan diolah. Tidak ada cadangan di sini, cadangannya ya sama satu aja ya di sini ya, penggilingannya. Nah, di sini dia punya cadangan sehingga ini lebih cocok untuk bahan yang bervariasi. Siang hari umpamanya beban dasar ya, malam hari dia ditambah sehingga cadangan bahan bakar sudah tersedia. Nah, itu dia secara umumnya ya. Keuntungannya ya batu baranya lebih stabil, kemudian ada pasokan cadangan ya, sehingga nanti perubahan beban lebih mudah ditanggulangi. Nah, kerugiannya ya pasti lebih tinggi dari pembuatannya dan juga energinya lebih membutuhkan lebih banyak dan tentu ruangannya juga lebih besar ya. Nah, kemudian syaratnya sedikit lagi ya di sini nanti kita istirahat dulu. Jadi dapat mengolah bahan bakar dalam tontonan ya karena dia skala besar ya. Jadi dia mengolah dari bahan mentah tadi menjadi bubuk itu harus dalam kapasitas tontonan. Kemudian keharusannya, ini yang sistem langsung tidak bisa kita jamin ya, karena pokoknya hasil giling langsung dikirim ke ruang bakar. Tapi yang sistem bin atau tengah, dia akan lebih diseleksi. Yang tidak memenuhi syarat dikembalikan. Kemudian ini ya karena dia dekat, tidak boleh terlalu jauh dari apa namanya pembangkit, jadi kerjanya jangan tidak boleh terlalu bising ya. Tapi nggak mungkin tanpa suara karena namanya penggilingan ya, bahan keras lagi, pasti ada suaranya. Tapi dia tidak boleh melebihi ambang batas karena di situ banyak pekerja lain untuk bagian-bagian lainnya. Kemudian diharapkan, diinginkan ya konsumsi rendah, tetapi dengan dua sistem tadi pasti yang lebih pertama lebih rendah, cuman hasilnya kurang bagus, yang kurang terjamin lah ya konsistennya, sedangkan yang sistem tengah lebih terjamin kualitas bahan bakarnya, tetapi konsumsinya pasti lebih tinggi karena setiap alat memerlukan energi. Kemudian untuk biaya penggilingannya diusahakan jangan terlalu mahal ya. Tapi dengan sistem yang lebih kompleks pasti akan lebih mahal. Tapi hasilnya ya lebih bagus. Tapi hasil dengan biaya penggilingannya harus hasilnya jauh lebih besar gitu ya, lebih bagusnya daripada energi yang dihasilkan penggilingnya. Nah, nanti itu salah satu nanti energi yang dikonsumsi itu untuk tugas nanti itu ya. Salah satu bagiannya dari tugas. Nah, ini nanti kita lanjutkan habis ini ya. Sudah masuk maghrib, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan setelah maghrib. Tadi saya agak telat juga datangnya tadi ya, karena ada rapat. Kita istirahat dulu ya, bentar ya. Habis untuk sholat maghrib 10 sampai 15. Kemudian ini adalah contoh peralatan untuk sistem terpusat ya dan tersebar sebenarnya ada dua. Pertama nih yang kalau dari rumah care, kemudian ini beberapa tahap ya. Kemudian ini adalah penghancuran atau pembubukan ya, kerasa itu kan kayak penghancuran batu baranya. Kemudian masuk ke bagian magnetic separatornya adalah untuk menghilangkan material-material yang ada unsur logamnya supaya jika terjadi di tungku nanti tidak terjadi ledakan ya. Unsur logam dipisah dulu, baru setelah itu dikeringkan lagi, ya, seperti dihancurkan di sini tadi ya, tapi belum halus, lagi, baru masuk ke bunker yang tadi itu ya, pertama. Nah, kemudian ada sistemnya tersebar sininya, masing-masing, nah ini skala penskalaan itu adalah apa namanya ukurannya ya, ukurannya dibelah lagi gitu ya, kemudian baru di sini pembubukannya. Nah, masing-masingnya untuk masing-masing burner terpisah. Ya, masing-masing burner terpisah. Keuntungannya adalah jika ada yang rusak, apakah perskalanya atau pembubukannya, bagian tunggu yang lain tetap nyala. Tetapi kita perlu banyak peralatan. Satu burner,
satu pembakar ya, satu penskala, satu untuk pemupukannya. Keuntungan lebih banyak deh ya. Tapi keuntungannya pada saat ada yang bermasalah atau ada yang dalam maintenance ini, yang lainnya tetap jalan. Nah, kemudian yang kanan sistem sentral ya, ininya masing-masingnya digabung semuanya, dan skalanya satu untuk masing-masing tungku ya, untuk masing alat pembakar. Kemudian pemupukan juga satu. Keuntungannya ini lebih simpel. Nanti baru di sininya dipisah gitu ya. Nah, tapi jika peskala atau pembubukannya ini, alat pembubukan dan peskala ini rusak, jadi tiga-tiga pembakarnya tidak beroperasi. Berarti tungkunya tidak ada pembakaran. Nah, itu kerugiannya. Tapi keuntungannya tidak perlu tiga untuk masing-masing pembakar. Tapi kerugiannya ada tergantung nanti kebutuhan kita, gitu ya. Kalau kita takut ini berbahaya, jika kerusakan atau nanti maintenance ya, berarti satu tungku ini tidak bekerja dengan tiga pembakar. Kalau di sini dia masing-masing masih, walaupun kapasitasnya berkurang ya. Kalau di sini mati total gitu ya. Keuntungannya dia lebih sederhana, tidak masing-masing satu pembubukan, satu ke skala gitu ya. Lalu nanti dia di situ umpannya akan dibagi di sini untuk masing-masing tungku. Jadi dari sisi penskalaan dan pembubukan lebih sederhana, tetapi dari sisi jika ada kerusakan, ya akan semua burner akan tidak bekerja, artinya tidak ada pembakaran di tungku. Nah, di sini tidak, hanya kapasitas yang kurang, kecuali tiga-tiganya rusak, ya. Masing-masing. Jadi tinggal nanti pemilihannya tergantung dari kebutuhannya. Ini alat pembakar disebut burner ya, alat pembakar. Ini digunakan untuk batu bara yang jenisnya lebih bagus dari lignit yang kemarin ya. Itu Minios, digunakan untuk pembakar berputar ya, karena dia dari bumbu. Terbata dengan volatilenya lebih rendah ya, untuk pembakar api panjang, jaraknya lebih jauh ya. Jadi untuk alat bakarnya ada beberapa persyaratan. Pertama harus mencampur batu bara dan udara. Ini sama dengan pembakaran minyak atau gas ya. Jadi batu bara campur dengan udara primer tadi ya. Dan harus membawa campuran ini sebelum memasuki tungku. Jadi di ruang bakar nih, dan itu lagi terjadi pembakaran, baru nanti apinya masuk ke tungku. Kemudian dapat batu bara tadi ya, alat bakar tadi mengirim bubuk batu bara dan udara ke tungku dengan proporsi yang tepat. Supaya apa? Pembakaran lebih efisien. Tidak boleh bahan bakarnya lebih banyak atau udaranya lebih banyak. Harus pas. Kalau tidak nanti pembakarannya tidak sempurna, tidak efisien, yang mengakibatkan apa? Kualitas tungku akan turun. Padahal bahan bakarnya sama. Jumlahnya yang kita kirimkan ya, dia harus proporsinya sama. Udara terlalu sedikit juga bermasalah, terlalu banyak juga bermasalah. Untuk jumlah bahan bakar yang sama gitu ya, dia harus proporsinya sesuai dengan kebutuhannya, pencampurannya ya, persentasenya. Kemudian udara yang dikirim tersebut adalah udara yang sudah dipanaskan. Semakin panas udaranya, pembakaran akan semakin bagus. Tetapi tidak boleh juga terlalu panas. Nanti sebelum ke tungku dia udah kebakar duluan kan? Tidak efisien lagi. Pembakarannya harus di dalam tungku. Burnernya ya, outputnya langsung ke burner, langsung keluar. Jangan sebelum masuk ke burner diterbakar. Bisa merusak dan tungku juga panasnya akan berkurang. Karena sudah ada jarak ya. Kemudian juga bentuk apinya dikendalikan oleh kipas ya, alat pengontrol lainnya supaya api itu lebih banyak ke atas daripada ke samping-samping gitu ya. Karena boilernya nanti di atas, samping-samping itu adalah dinding daripada tungku. Kemudian udara sekunder, nah, jika diberikan dalam jumlah yang terlalu banyak, nah, dia malah nanti akan mendinginkan, pemanasannya akan berkurang. Contoh beberapa pembakaran ya. Ini burnernya lebih dari satu. Ya. Ini tungkunya nih. Ininya di atas nanti. Boilernya. Jadi dari raw material, kemudian diangkut oleh feeder atau pengumpan ya. Di sini dibumbukan tentu dengan ditambah dengan udara ya. Udara yang lebih panas. Supaya nanti tidak terjadi bahan bubuk tadi tercampur dengan bahan air gitu ya. Panas sekali. Kemudian baru
dikirimkan, ya, dikirimkan ke bahan bakar. Nah, di sini dia yang udara tadi untuk pembakarannya ya. Ini baru akan dapat udara panas ya dari boiler juga. Jadi sebelum boilernya lagi mana ini panasnya, kita ya. Ini berarti dia dipanaskan dengan pembakar pemanas lainnya. Cuma nanti udara yang masuk untuk pencampuran ya. Ini bahan bakar dari bubuk ya. Di sini udara. Ini yang primernya di sini ya. Ini sebelum untuk penggilingan masuk. Ini sudah jadi bubuk ya dengan pipa udara sekaligus. Ini sudah dicampur di sini ya. Campur. Sini beberapa ya, biasanya nggak satu. Seperti tadi 3, 4 dalam satu. Sehingga nanti jika ada permasalahan tungku burner yang lain, tungku tetap nyala walaupun dengan kapasitas yang berkurang. Tapi tidak mati total gitu ya. Sistem pembakaran. Nah, di sini itu yang nanti macam-macam nanti. Ada yang ada umpan balik segala macam ya, supaya nanti kualitas dari pembubukan ini lebih maksimal. Tapi dengan resiko kita menambah peralatan, makin menambah energi ya, menambah ruang. Tapi dengan kualitas pembubukan atau bahan bakar padat yang jauh lebih bagus. Ini beberapa jenis pembakar, ada long, apa-apa apinya yang tinggi, sedang dan sebagainya ya. Dan berputar atau dari sudut. Contohnya api yang tinggi, kemudian yang sudut, ya, masing sudutnya 4. Kalau ini kan ini biasanya sejajar ya. Kemudian yang siklon, ya, berputar ya. Yang pakai peniup boiler ya. Apa namanya konveyor udara ya. Jadi keuntungannya pertama dia menghemat biaya pemupukan ya, karena crusher atau penghancur ini lebih memerlukan energi yang lebih sedikit daripada pembubukan ini. Tapi kualitas pembubukan itu lebih bagus biasanya, lebih halus ya. Kemudian debu berkurang ya, karena dia tidak terlalu halus. Abu dihasilkan dalam bentuk cair ya, berarti nanti abunya untuk mengeluarkan dari tungku pakai dicairkan dulu supaya dia mudah mengalir, sehingga nanti tungkunya agak miring ya, supaya air mengalir tanpa ada lagi pompa ya. Jadi karena gravitasi kan biar lebih murah. Contohnya tadi ya apa hasilnya termasuk economy manager kemarin adalah untuk memanaskan air dari hasil apa namanya kondensor nanti ya, atau awal nanti juga awal masuk ke boiler. Kemudian pembakaran boiler siklon atau berputar dengan tiupan angin ya. Di sini dari contohnya. Ini ini awalnya dulu dari bahan mentah ya. Bahan mentah dibawa lewat konveyor atau alat yang lain ya, masuk ke dalam breaker penghancur. Lalu nanti masuk ke lewat konveyor lagi di sini, masuk ke bunker di dalam ruang pembubukan. Dihancurkan dulu tadi kan. Ini udah lebih kecil. Ini raw materialnya. Lebih kecil, kemudian bunker nggak langsung ya, nanti hasil yang dihancurkan di breaker tadi masuk ke bak atau bunker cadangan untuk ke tungku. Lalu nanti di sini pakai diputar ya, feeder ke bawah, kemudian diputar, mana ya itu masuk ke sini, dicampur dengan udara yang panas ini ya, panas. Dihancurkan lagi di sini, bunker, lalu hancur lagi. Sini lebih kecil ya, sini dihancurkan lagi. Baru masuk ke katup pengatur pasokan bahan bakar. Kemudian baru di sini tungku siklon ya. Nah, dia akan menghasilkan nanti slag cairan ya, cairan apa namanya abunya, slag tank penampungnya, sehingga lebih mudah mengurangi apa namanya debu, abu, debu dan asap ya. Kalau asap dia akan ke atas ya, abu, debu di sini. Jadi abunya sudah cair.
ukurannya dalam mikron berarti lebih kecil dari, kalau mili masih kelihatan ya. Kalau mili itu kan di dalam mikron ya ukurannya. Per meter ya. Kemudian tungku siklon dapat membakar batu bara yang memiliki suhu fusi abu yang rendah gitu ya, dengan abu yang lebih rendah, sehingga siklon dioperasikan dengan tekanan udara 700 sampai 1000 mm di tegangannya atau water guardnya. Biasanya itu air nih. Keuntungannya yang siklon tadi, variasi beban dapat cepat kita ubah ya. Jadi permintaan listriknya variasi dapat lebih mudah ditangani, walaupun tidak semudah gas atau nanti air ya. Nah dia walaupun tubuhnya, jadi daya itunya akan tetap memerlukan waktu dibandingkan dengan air atau diesel. Cuman ini kapasitasnya besar ya, walaupun tidak sebesar air ya. Lebih dari separuh abu dari batu bakar di dalam bentuk cairan gitu ya, sehingga pemindahannya lebih mudah. Tetapi perlu pengendapan dia kan, abu nggak langsung dibawa ya, endapin dulu baru abunya airnya dialirkan lagi. Kemudian sisa dari abu tadi yang sudah dicairkan tadi namanya slag ya, dapat digunakan untuk campuran bahan bangunan dan campuran semen biasanya. Untuk jenis tertentu semennya ya, tidak semua. Sehingga masalah abu di tungku akan lebih dikurangi ya, karena dia dicairkan dulu untuk batas yang jauh lebih rendah. Nah, biasanya kebanyakan yang seperti ini ya, abunya dicairkan ya, bukan abunya yang masih dalam abu itu dipindahin ke truk atau ke pengangkut ya. Karena gimana pun abunya akan menciptakan debu yang berterbangan kan, biasanya dicairkan. Tapi kalau dengan dicairkan tuh resikonya juga bertambah kan, beratnya akan bertambah. Nah ini dinding air, ini sebenarnya kontradiktif dari energi yang mau kita hasilkan. Kita menginginkan energi panas yang tinggi untuk supaya boilernya cepat menjadi uapnya dan energi uap yang dihasilkan banyak. Tetapi dari sisi lain kita juga perlu mendinginkan dinding-dinding tungku tersebut. Nanti kalau di diesel lebih parah lagi, ruang pembakaran kita dinginkan juga. Kenapa? Karena pertama kalau yang di PLTU ini karena tungku itu berdekatan dengan peralatan lainnya, nggak boleh terlalu jauh kan tungkunya dengan boiler nggak boleh terlalu jauh dengan turbin juga tidak boleh terlalu jauh dengan generator, sehingga dia berdekatan. Nah di situ orang bekerja kan, makanya harus sekitar tungku itu juga boleh terlalu panas. Nah didinginkanlah dengan pendingin. Resikonya apa ya? Mati ruang bakar juga akan walaupun akan berkurang kan, berkurang. Dari sisi kita mengurangi energi panasnya, sisi lain untuk keamanan. Tidak bisa kita dua-duanya dapat. Nah dia nanti itu akan lebih aman ya untuk bekerja. Jadi dinding ini memberikan perlindungan pada tungku ya terhadap suhu tinggi supaya pekerjanya tidak mengalami kecelakaan. Kemudian juga akan mengurangi erosi ya karena dia bahan bakar padat itu kan. Dan juga akan kapasitas penguapan boiler akan lebih tinggi. Walaupun dari segi energi kita rugi sebenarnya, tapi dari segi keamanan ya dan terhadap material. Nah dia semacam isolasi dia, tapi berisi air ya, pipa-pipa yang berisi air yang mengalir sehingga nanti tungku kita akan lebih aman. Kemudian pembuang abu tadi sudah dibahas sedikit. Abu itu dari jumlah bahan bakar yang kita bakar itu bisa 10-20% ya. Ini saya inginkan persennya dulu ya. 10-20%. Ini tergantung dari kualitas pembubukan, dari kualitas pembakaran, dan dari kualitas pengeringan. Nah itu dia abunya. Semakin lebih kering dia untuk bahan yang sama tadi ya. Bahan yang sama, semakin kering dia itu akan semakin sedikit dia abunya karena sebagian besar terbakar. Kemudian semakin halus pembubukannya untuk kekeringan yang sama ya dan bahan yang sama, kualitas yang sama ya, itu akan lebih sedikit abunya karena pembakarannya akan makin sempurna. Semakin lembab dia,
semakin besar diameternya itu akan semakin menghasilkan abu yang lebih besar. Tentu untuk kualitas yang sama ya. Kemudian dengan kering yang sama, diameter bubuk yang sama, kualitasnya berbeda, itu juga akan membedakan hasil abu. Tapi dengan kualitas yang bagus, harga juga akan lebih mahal. Nah, itu pilihannya. Dan juga mungkin kualitasnya lebih bagus, tetapi tempatnya jauh, nah, berarti kan transportasi akan lebih mahal. Nanti itu pertimbangannya juga. Kemudian bahan bakar padat tambang itu, nah nanti juga waktu kita membahas energi terbarukan di ini ya di pembangkit apa namanya panas bumi ini juga gas beracun. Jadi yang keluar dari hasil pembakaran tersebut juga ada abu, ada debu, ada asap, nanti juga ada gas. Gas-gas tertentu ada yang aman, ada yang beracun. Makanya untuk dibuang ke cerobong nanti juga akan difilter. Ya. Tidak boleh gas beracun dibuang walaupun tidak 100% ya, dengan ambang batas tertentu. Boleh nanti akan berbahaya. Nah, dengan yang udah dibuang yang melewati tidak melewati ambang batas itu masih tetap berbahaya biasanya mengakibatkan nanti asam ya, asam itu jika terjadi hujan gitu ya. Nanti akan dibawa ke tanah, tanah akan rusak. Air tanah juga akan rusak. Tanaman juga akan berbahaya bagi tanah. Makanya ini difilter. Tidak bisa kita membuang begitu saja. Kalau abunya jelas tadi, debunya nanti juga. Nah, apalagi asap dan debu itu lebih susah penanganan dibandingkan abu. Kalau abu udah umpamanya angin tidak ada, dia akan jatuh ke tanah gitu ya, karena dia meter lebih besar. Kalau debu lebih susah lagi, lebih mudah bertebangan. Asap apalagi. Nah, itu tidak bisa langsung masing-masing dalam keadaan panas ya, nanti akan difilter. Ini baru abu dulu ya. 20 sampai 10 sampai 20% itu adalah pertimbangannya. Semakin rendah kualitasnya, abunya akan semakin. Ini rata-rata ya. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi rata-ratanya. Kemudian hal yang diinginkan untuk mendinginkan abu sebelum ditangani karena kalau keadaan sangat panas juga akan susah ya. Jadi pendinginan akan mengurangi suhu dari abu tersebut dan mudah untuk penanganannya. Dan mengurangi hasil korosi atau terjadi semacam perkaratan daripada bahan bakar boiler atau lainnya. Kemudian dari abu juga akan membentuk kerak nanti ya. Makanya ada maintenance nanti. Dan nanti juga akan mengakibatkan kerak itu bisa dia kering gitu ya. Ada juga yang seperti aspal gitu. Jadi dengan pendinginan ini akan mengurangi hal tersebut. Supaya layak dengan maksud juga untuk pemindahan dari tungku. Kalau tungkunya dibiarkan nanti sirkulasi udara akan berkurang, tungku akan mengakibatkan pembakaran juga akan berkurang. Beberapa penanganan abunya ini kan limbah sebenarnya, makanya nanti diolah untuk sebagian bahan bakar abunya ini ya. Tentu memerlukan lagi biaya. Nah, ini nanti yang salah satunya nanti yang akan dibahas nanti kalau kalian tugasnya nanti PLTU gitu ya. Kemudian juga karena yang dibakar itu ton-tonan ya, maka abunya juga kan 10% aja. Ini kan kalau 1 ton berarti 100 kilo gitu kan. Kalau 100 ton ya berarti paling sedikit 10 ton abunya dalam sehari, dalam seminggu ya, yang harus dikeluarkan dan dipindahkan ke tempat lain, digunakan untuk yang lain. Tidak boleh dibuang begitu saja. Pencemaran nanti lingkungan. Yang dipergunakan untuk kepentingan lain, bahan bangunan biasanya ya campuran ya, dan campuran semen. Dan ya. Kemudian hasilnya juga ada satu kerak, jelaga, debu, atau klinker tadi ya, kayak apa namanya aspal yang aspal cair ya. Kemudian karena dia dalam keadaan panas atau nanti yang didinginkan lewat air tadi ya, yang air tadi, nah, itu harus dipindahkan ke tempat penyimpanan. Peralatan tersebut berarti sama juga harus tahan korosi. Jadi bahan nggak mudah. Bahan tungkunya juga nggak korosi. Bahan untuk memindahkan abunya juga tidak boleh korosi. Kalau yang mudah korosi nanti kan harus cepat diganti kan biaya lagi. Yang contohnya tadi. Dan tungku abunya apakah dengan air, apa dengan yang lain ya. Kalau dengan air yang dicairkan tadi kan lebih mudah ya.
mengurangi debu juga, dan abunya akan mengalir karena akibat pembuangan itu miring ya. Air dispray bisa, di air mengalir bisa abunya. Tapi dari situ juga ada nanti debu kan, debu. Nah ini nggak boleh langsung ke cerobong, dipisah lagi nanti kolektornya. Kolektor ini ada yang pakai saringan, ada yang pakai menggunakan listrik nanti kan. Kalau dikipas ke Cina ini adalah cerobong. Ini udah ampas semua nih, abu, debu, asap gitu ya, semua yang harus ditangani. Tidak boleh langsung dibuang ke udara. Kalau seperti asap tadi debu ya, kalau abunya udah pasti ya, ini akan menghalangi tungku. Nah baru sih panasnya ke boiler ya. Jadi itu penanganan macam-macam, ada hidrolik, pakai air ya, pneumatik, pakai udara, mekanik secara gerakan ya. Di bawahnya ya bisa kita api terus macam-macam. Sama seperti ini sama seperti pengangkutan bahan materialnya. Ini hidrolik dan mekanik itu sama seperti materialnya juga ya. Nah, kalau materialnya pneumatik tidak, dia hanya nanti setelah pneumatik digunakan untuk setelah dia jadi bubuk ya. Hidrolik pakai udara ya, pakai air, air. Jadi supaya dari tungku tadi abunya keluar. Nanti juga debu ya sama. Nih, air. Berarti dia ada kemiringan ya, jangan datar. Kalau datar kita pakai pompa lagi. Kita baru di tempat penyimpanannya, untuk air. Baru ini dikeringkan. Airnya dibuang, dia sudah jadi endapan ya. Endapannya baru dipindahkan. Walaupun nanti menambah beban ya, beratnya ya, campur dengan air ya kan. Tapi itu mengurangi debu. Nah, ada keuntungan juga, ada kerugiannya. Pasti ada selalu sepasang itu ya. Hingga keuntungan yang lebih besar daripada kerugian. Yang pakai apa namanya air ini juga yang disemprotin kayak nanti mirip untuk kondensor ya, spray, sehingga dia tetap menjadi abu tadi akan meledak. Nanti kalau dengan spray itu juga bisa debu ya, debu dan asap, sehingga dia jadi abu kayak air spray ya. Dan contohnya ya, beberapa sistem abu dan debu, abu tadi yang debunya, dan spray mulai diangkut dipindahkan. Kemudian untuk debunya pakai screen ya, menyaring. Nah screen ini berlapis ya, makin masih lolos dia kan, yang besarnya jatuh, yang kecilnya masuk terus. Baru kemudian juga pakai penangkap apa namanya dengan listrik untuk menangkap bahan-bahan. Tematik dengan udara tadi ya, boiler ke atas, misal abu, kemudian penampungnya pakai angin. Baru sini filter, nyaring baru hasilnya di sini. Nah di filter ini nanti ada juga untuk apa namanya filter untuk gas-gas yang beracun, dan termasuk nanti untuk filter yang dari listrik ya, supaya nanti yang lolos dari filter masih bisa ditangkap. Tapi dia butuh listrik yang besar nanti di bawahnya. Sistem mekanik, nah ini akan kalau sistem mekanik nanti biasanya yang sudah diolah ya, dibikinkan atau nanti yang air ya. Kalau langsung itu dia akan mengakibatkan debu yang berterbangan. Nah, abu yang dipindahkan itu kan biasanya ini sudah dalam keadaan lebih lembab atau basah ya, baru bisa pakai konveyor. Kalau tidak ya dia berterbangan nanti. Baru dipindahkan ke apakah ke truk, ke apa kereta dan sebagainya. Nah untuk efisiensinya besar kecil efisiensi itu tergantung dari pertama ukuran ya, ukuran daripada pembubukan.
Kemudian checkingnya itu tuh dari sifat ya, sifat daripada batu bara yang kayak kue gitu deh ya, semacam kerak gitu. Kemudian pembekakan ini juga akan menurunkan pembekakan, maka nanti penyimpanan nggak boleh terlalu lama. Kemudian temperatur peleburan ini tergantung dari kualitas batu baranya. Semakin tinggi dia temperatur peleburan itu akan semakin bagus untuk kualitas panasnya ya. Rendah dia akan cepat jadi abu. Kemudian listrik untuk mengontrol supaya kualitasnya lebih bagus, tentunya ukuran tadi ya, ukuran, kemudian analisis ultimate atau perkiraannya ya, daya tahan penurunannya, kemampuan penggilingan, menjadikan membubuk ya, karakter checking tadi itu sudah dari sifat dari batu baranya, kemudian sama karakter kerak juga ya, sifat dari batu baranya, kalau kualitasnya bagus, keraknya akan sedikit, checkingnya akan sedikit. Kemudian kerusakan selama penyimpanan. Nah, kenapa penumpukannya nggak boleh terlalu lama disimpan? Dari tambang ya, boleh stok aja dulu ya, kalau minyak tidak masalah. Di samping tempat yang besar, nanti dia jika sudah ditambang itu disimpan di ruang terbuka biasanya yang besar itu ya, walaupun ditutupi pakai aspal supaya tidak mudah terbakar. Karena dia terjadi gesekan udara dia bisa terbakar. Kemudian karakter korosifnya daya rusak ya terhadap material dan terhadap abu. Yang terhadap abu tadi sudah kita bahas tergantung dari pertama adalah pengeringan, pembubukan dan kualitasnya ya. Kadar abu yang tinggi tentu akan mengurangi ya efisiensi thermal, pembuangannya akan lebih banyak kan, meningkatkan ukuran daripada tungku, tentu pemakaiannya akan lebih besar, meningkatkan biaya transportasi, apakah pertama untuk pembuangannya ya, juga untuk pendinginan, pertama kalau lebih banyak kan pendinginan lebih banyak gitu. Jadi makanya waktu dia pembubukan itu untuk jenis yang sama nanti ya maka harus kering, harus halus gitu ya, supaya nanti jumlah abunya akan lebih sedikit. Kalau tidak, dia akan lebih banyak. Kalau lebih banyak itu artinya apa? Pembakarannya lebih kualitasnya berkurang. Kualitas pembakaran berkurang, pemanasan blower akan turun. Turun berarti artinya apa? Membutuhkan waktu lebih lama dan lebih jumlah gasnya lebih sedikit, uapnya lebih sedikit. Sehingga apa? Tenaga untuk memutar turbin lebih berkurang. Berkurang otomatis generator berkurang, ya listriknya juga berkurang. Efeknya panjang jadinya. Nah, untuk mendapatkan yang sama, umpamanya tetap energi yang dihasilkan listriknya sama, berarti kita harus menambah bahan bakar. Dan bahan bakar apa? Berarti harus menambah volume atau ruang pembakaran. Nah, itu akibatnya nanti ya. Kamu terlalu banyak. Ya, dia sulit mengontrol karena pembakaran yang tidak teratur. Kamu tadi ya. Nanti dia akan mengakibatkan efisiensi berkurang. Nah, untuk bubuk dibandingkan yang butiran ya, ini akan meningkatkan efisiensi termalnya setinggi 90%. Yang butiran dan bubuk. Nah, yang butiran itu kan pembakarnya lebih lama, dia hancurnya kan, habisnya menyebabkan terjadinya abu yang banyak. Nah, kenapa? Untuk PLTU itu rata-rata itu hampir bukan rata-rata, untuk skala besar menengah ke atas itu menggunakan bubuk, ya. Tidak butiran, apalagi yang masih bongkahan ya. Ini untuk bubuk pembangkit listrik tenaga uap umumnya dirancang untuk menggunakan batu bara bubuk. Jadi mirip dia dengan batu cair ya. Tapi walaupun dengan abu sama debu dan asapnya jauh lebih tinggi. Jenis peralatan pembakaran ya jenis tungku ya, bakar manual. Ini tidak mungkin untuk PLTU lagi ya. Dia adalah pembakaran bubuk tadi ya. Ini untuk pembakaran jenis lain. Tapi masih menggunakan untuk panasnya yang ambil ya. Nah, kalau ini yang C-nya ini. Metode pasokan udara ke tungku ini dia mirip dengan pembakaran cair dan apa namanya gas. Tapi dengan bakar padat. Kemudian pencampuran bahan bakar dan udara itu sama dengan bahan bakar cair ya. Harus sesuai porsinya untuk mendapatkan pembakaran yang paling sempurna. Maksudnya bukan pembakaran yang sempurna ya, yang paling efisien lah untuk bahan bakar padat. Kalau pembakaran bahan bakar belum ada yang sempurna, walaupun dengan gas. Gas memang nggak kelihatan ada asapnya, tetapi masih ada gas-gas lainnya. Tapi jauh lebih rendah daripada minyak,
apalagi dibandingkan dengan batu bara. Pembakaran batu bara adalah pembakaran padat ya, walaupun sudah dijadikan bubuk. Sudah kebakar, tapi masih ada abu dan asap. Kalau minyak kan boleh dikatakan nggak ada abunya lagi ya, walaupun nanti ada kerak ya lama-lama. Apalagi gas, makin sedikit. Cuman dia makin lebih efisien dibandingkan dengan bahan padatnya tadi, lebih besar ukurannya. Apalagi nanti bongkahan. Bongkahan itu biasanya bukan untuk boiler PLTU ya. Untuk pembakaran sempurna, ya tidak ada yang sempurna sebenarnya, mendekati sempurna gitu ya. Jadi ya udah terbakar. Nah, karbonnya semua, bahannya karbon itu. Apa gas, minyak, batu bara, semuanya karbon. Cuman kalau batu bara ini dia dan karbonnya berasal dari tumbuhan dulunya ya. Tumbuhan yang dipres sama bumi dengan tekanan tinggi menjadilah karbon bahan batu bara. Kalau dari hewan ya yang itu dia menjadi minyak nanti. Nah, proses itunya itu juga sama. Material yang paling mahal di muka bumi itu apa namanya berlian. Itu bahan dasarnya karbon. Cuman dia lebih tinggi lagi tekanannya. Jadilah berlian dia. Yang lebih rendah jadilah dia batu bara. Lebih rendah lagi dia jadi semacam apa namanya untuk orang membakar-bakar sate itu arang ya, macam arang gitu. Walaupun nggak dibakar ya, itu paling rendah nanti. Bila kita bakar, lalu dia itu kita yang bikin. Itu dari alam saja semacam hal. Nah, ini lebih kompleks lagi dibandingkan dengan pembuangan abu ya, debu, karena dia berterbangan, asap dan debu. Makanya filternya lebih susah lagi. Kalau abu gimana pun lebih berat, dia jatuhnya tetap ke bawah. Walaupun kena angin sedikit dia terbang ya. Tapi kalau asap dan debu, itu dia sudah berterbang. Walaupun debu lebih besar daripada asap ya. Lebih mudah dia jatuh daripada asap. Sehingga nanti perlu filter-filter, perlu speeder ya untuk apa namanya untuk mengurangi. Jadi kalau debu itu bukan hanya hasil pembakaran ya, dari waktu dia dijadikan bubuk sudah ada debu. Kalau asap baru dari sisa pembakaran. Kalau debu itu dari sisa pembakaran juga, waktu dia dibubuk dari apa namanya bongkahan menjadi butiran, butiran menjadi bubuk itu akan terjadi debu. Tapi kalau asap adalah sisa pembakaran. Enggak, ini lebih susah pengendaliannya. Makanya untuk pembubukan tadi dia tidak boleh terlalu jauh dari pembangkit. Karena waktu kalau jauh lagi di bawah lagi ya debunya kemana-mana ya. Makanya dia lebih dekat supaya makin berkurang debunya. Lalu setelah dia dibakar mau nggak mau ya masih ada debu, pasti ada asap karena ada abu tadi ya. Debu itu adalah abu yang lebih halus. Abu dia lebih berat, debu lebih ringan, asap lebih kecil lagi sehingga dia berterbang. Nah ini perlu tidak bisa langsung dibuang ke atmosfer, harus kita filter dulu. Apalagi asap tadi, asap itu dia membawa gas-gas yang bisa berbahaya, harus difilter. Kurang debu tadi 1 mikron sampai 0,01 mm atau 0,1 ya, atau 10 mikron. Seper-1000 mili. 1 mikron sampai 100 mikron ya. Itu abu. 100 mikron abu. Itu bukan debu. Atau mendekati asap ya. Ukurannya. Jadi dari hasil asap tadi ya suasananya ya pertama kurang sehat. Polusi ya. Kemudian juga nanti itu mengakibatkan kalau terjadinya hujan, jadi zat asamnya akan lebih banyak. Makanya difilter dulu. Walaupun tidak bisa 100%, tetap ada aja asap. Sehingga diperkirakan atmosfer bisa menetralisirnya. Tapi kalau terlalu banyak, ya pasti ada sisa. Tidak akan sanggup. Makanya bahan-bahan yang dari fosil itu atmosfer lebih susah untuk menetralisirnya daripada nanti asap yang berasal dari biomasa. Untuk jumlah yang sama, itu dia akan lebih netral. Dan lebih mudah menetralkannya dibandingkan dari bahan fosil. Nah, nanti energi terbarukan ada juga yang menggunakan bahan biomasa ya, tapi dia lebih ramah terhadap lingkungan. Tetapi termalnya
lebih rendah sehingga dia membutuhkan jumlah yang banyak untuk menghasilkan yang sama dengan batu bara. Ya kan pasokannya, nah dia kan adalah tidak bisa karena dia hasil pertanian, hasil dari kehutanan, hasil dari industri kayu gitu ya, itu kan sisa-sisa. Tidak bisa dia sebanyak tambang dari batu bara. Sehingga dia tidak rutinitasnya lebih susah terjamin dibandingkan batu bara. Tapi dia lebih ramah lingkungan, walaupun sama-sama berasap, sama-sama berabu, sama-sama berdebu gitu ya. Alam lebih mudah menetralisinya dan bahan racunnya jauh lebih sedikit atau sangat sedikit dibandingkan dengan batu bara. Nah, batu bara ini tadi ya sehat, kemudian kalau dia dibuang ke ini akan mengakibatkan macam-macam hal yang jelek nantinya, termasuk merusak air tanah kalau terjadi hujan dan merusak tanaman kalau dia jatuh di tempat pertanian ya kalau dia sedikit hujan itu akan lebih susah mengembalikan tanah itu normal. Kemudian juga Jabodetabek belakang ini kan terlalu banyak asap itu kan, hujan belum ada, makanya beberapa pembangkit itu dikurangi. Karena salah satunya ternyata dari pembangkit batu bara. Karena adalah ini pembangkit batu bara adalah pembangkit selain air ya, yang energinya itu paling murah dibandingkan yang lain. Air dan panas bumi. Cuma air dan panas bumi tempatnya hanya tempat tertentu. Membuat bangunan kotor sebagainya ya. Saya pernah waktu SMA dulu tinggal di daerah yang tidak jauh dari pabrik semen. Di mana pabrik semen itu dia juga menggunakan batu bara untuk pembakarannya ya. Nah, asapnya itu beberapa kilometer ya, itu cukup jauh lah ya. Tetapi itu tanaman daun-daun tanaman itu penuh dengan debu. Hujan baru dia bersih lagi. Jadi dia datang lagi gitu ya. Nah, itu jauh itu, apalagi yang dekat gitu kan. Nah, itu hanya untuk pemrosesan semen. Dia mirip dengan pemrosesan baja nanti ya. Apalagi PLTU itu jauh lebih tinggi. Makanya dia di filter tadi ya. Ini sudah difilter aja seperti itu. Untuk kendaraan itu akan mudah korosi itu sebenarnya. Kalau nggak cepat-cepat dibersihkan ya. Kalau kita parkir di luar gitu kan, bahaya. Makanya banyak masyarakat sekarang yang kalau dia terlalu dekat dengan lingkungan menolak umpamanya pabrik batu bara, pabrik apa namanya pabrik semen, gitu ya. Seperti di Jawa Tengah kemarin kan ribut itu sebenarnya itu memang lingkungan susah untuk dihindari. Padahal dia tidak sebanyak PLTU ya, itu lebih banyak lagi. Apa namanya juga pabrik baja ya seperti karpet tekstil tidak sanggup dengan listrik untuk melebur besi itu ya dengan batu bara karena termalnya sangat tinggi. Itu ada ya asap tadi ya, asap. Nah, makanya gimana supaya dia sebagian besar itu terbakar di tungku. Nah, itu ya. Tapi kan kenyataannya tidak. Tetap aja ada asapnya kan. Karena bahan bakar padat itu pasti berasap. Bahan cair saja seperti minyak. Beda karena minyak diesel dengan bensin. Berbeda lagi. Lebih banyak diesel lagi. Tapi bensin dengan gas lebih banyak bensin, lebih sedikit gas. Yang gas ya dengan aftur itu hampir ya. Itu kan menjadi gas ya. Ya, walaupun dia berupa minyak itu kalau kita taruh di luar itu dia lebih cepat menguapnya dibandingkan dengan apa namanya dengan bensin. Apalagi bandingkan diesel gitu ya. Cepat menguap. Mirip dengan gas tapi dia cair ya, cepat menguapnya. Aftur itu. Makanya bahan apa jet itu nggak kelihatan kan asap. Sebenarnya ada gas buang itu, bukan gas tadi ya. Nah, itu dia kualitas tadi. Nah, di sini juga sebenarnya seperti kontrol juga tuh apa tadi cerobong tadi aliran asap yang tebal mengakibatkan nanti apa kerugian ya berarti pembakaran kurang bagus apakah uh, pencampur udara yang kurang sempurna atau kualitas bubuk bahan bakarnya kurang bagus nanti larinya ke asap tebal di semakin tebal dia berarti pembakaran makin kurang bagus.
semakin terang asapnya putih apa coklat masih putih gitu ya, itu semakin bagus, bakar bagus dengan jumlah yang sama ya, jumlah bahan bakar yang sama. Kalau bahan bakar sedikit iyalah bahan dikit aja ya, abunya ya apa ya, asapnya dikit, tapi dengan pembakaran yang sama. Nah itu menunjukkan kualitas tungku, pembakaran tungku akan bagus atau tidaknya tergantung bisa dilihat dari uh, uh, warna asapnya. Semakin apa namanya, semakin gelap itu semakin tidak bagus hasil pembakaran. Ini yang debu ini lebih susah. Oh, karena dia lebih halus ya, debu sama asap tadi. Jadi ada kolektornya, ada yang mekanik itu secara, kemudian ada yang listrik. Nah, yang listriknya lebih efisien kerjanya, tetapi lebih mahal karena dia membutuhkan, karena dia akan menangkap debu atau nanti asap tadi dengan listrik ya, sehingga nanti dia akan mengakibatkan memerlukan listrik yang besar. Karena dengan mekanik dia ada tipe pasang, berarti dengan semprotan air ya. Nah, karena butiran air itu lebih halus, lebih besar daripada debu dan asap, pasti ada yang nggak kena kan? Nah itu tetap jadi asap, tapi dia sudah jauh lebih berkurang. Ya. Tapi dengan kolektor listrik nanti dia akan lebih mudah ketangkap, tetapi listriknya sangat besar dibandingkan dengan kolektor mekanik dengan tipe basah tadi air ya. Ini yang dengan mekanik dengan mengubah ukuran ininya ya, tempatnya, sehingga yang bertabrakan yang lebih berat akan jatuh, yang ringan tetap jalan. Nah, nanti diginikan lagi seterusnya, tapi masih ada debunya kan. Ini masalah gravitasi, ini nabrak sini jatuh yang lebih berat, tapi yang lebih ringan terus sebenarnya tadi ya, dibuat lagi di ujungnya seperti itu terus. Kemudian dengan menambahkan kan air nanti akan lebih mudah jatuh, sama ya, dimana disebabkan terbakan dan jatuh. Tapi karena halusnya tidak semuanya akan jatuh kan, sebagian akan tetap, sebagian besar masih. Maka beberapa kali filter. Lebih basah lebih mudah karena spray tadi, tapi memerlukan air yang banyak dan air tersebut tidak bisa digunakan lagi. Selain diendapkan dulu ya, bisa disaring lagi. Berbeda dengan nanti air untuk spraynya kondensor, karena itu uap yang apa, gas yang sudah bersih. Kalau ini kan debu sama asap ya, jadi airnya jadi kotor. Walaupun nanti bisa ditenangkan lagi ya sebagian, atau sebagian besar tidak bisa dipakai. Nah, dengan elektrostatis ini lebih mudah, tetapi dia menangkap ya seperti inilah umpamanya plastik kita gesekkan ke tangan gitu kan, dia akan bisa menarik material-material halus kan, lalu kita tarik. Nah, ini cuma dia karena banyak, jadi perlu listrik yang banyak, elektrodanya kiri kanan ya, dia akan menangkap. Tapi memerlukan listrik yang jauh lebih besar. Tetapi efisiensinya lebih tinggi. Listrik itu 30 sampai 60 ribu watt, gede banget kan? Di rumah kita aja, ini kalau untuk rumah 1 kilo aja gitu kan, bisa 30 rumah sampai 60 rumah listriknya bisa hanya untuk menangkap debu saja ya. Nah, ini nanti kalau PLTU ini salah satunya nih. Listrik yang dihasilkan berapa, ini yang dipakai berapa. Nanti itunya ya. Tugas habis ini buat. Itu tugasnya lama, habis UTS ya. Ini efisiensinya. Jumlah yang dihasilkan sama sisanya berapa. Semakin besar, semakin sedikit sisanya nanti kan semakin tinggi efisiensi. Abu yang memasuki, kemudian jumlah yang tidak terkumpul berarti yang lolos ya. Semakin kecil yang lolos, semakin besar efisiensi. Tapi semakin kecil yang lolos ini artinya apa? Semakin banyak energi yang untuk menangkapnya kan. Apakah secara mekanik atau secara listrik ya, elektrostatis tadi. Ya, berarti utamanya ya, jadi kepadatannya semakin padat dia semakin mudah jatuhnya ya. Semakin dia kepadatan kurang semakin mudah diterbang, jadi memerlukan alat yang lebih susah atau listrik yang lebih besar. Kalau dia makin padat ya dengan mekanik dia juga jatuh. Kemudian ini juga resistensi terhadap listrik. Semakin tinggi dia semakin mudah elektrostatis menangkapnya ya. Semakin kecil ya dia juga makin lolos. Jadi makanya dia biasanya beberapa tingkat. Ada yang lolos dari mekanik dengan listrik, lolos dengan listrik, nanti baru dengan spray tadi ya. Dia peluburan partikel abunya semakin mudah dia melebur, semakin jadi debu lah dia. Semakin tinggi
jadi panasnya yang banyak gitu ya. Jadi kadar abu yang tinggi sama dengan debu tadi itu pengumpulannya lebih kompleks ya. Karena ukurannya halus. Makanya beberapa apa namanya filter yang digunakan tidak bisa satu. Kalau umpamanya abu lebih mudah dengan semprot air juga ada jatuh ya. Yang partikel yang berwarna makin coklat makin hitam itu berarti pembakaran kita tidak bagus. Artinya apa? Dengan bahan bakar yang sama, panas yang dihasilkan lebih kecil. Karena sebagian berubah menjadi asap dan menjadi abu. Karena coklat, oksidannya semakin gelap ya makin ini ya, rendah. Konsistensi debu tadi tergantung dari posisinya ya. Nah, sebentar saya lihat dulu. Jam berapa kita nih? Nah, sedikit lagi ya. Ini sedikit lagi. Baru nanti saya kasih tugas. Nah, tugasnya soalnya ya. Nanti saya kirim tugasnya, saya kirim ke ini, ke Google Classroom, tapi saya beritahu dulu. Berarti komposisi batu baranya, kualitas tadi ya, kualitasnya, pengeringannya, pembubukannya. Kemudian desain dari boilernya, dan kapasitasnya makin besar, tentu abunya makin banyak karena bahan bakarnya lebih banyak. Untuk kualitas yang sama gitu ya, semua sama. Jadi persentase abu tadi akan kontribusi untuk emisi. Makanya kenapa nanti Indonesia salah satunya tahun 2060 katanya PLTU batubara dihapuskan. Ini rencana ya, nggak tahu pelaksanaannya nanti. Karena mayoritas pembangkit di Indonesia itu lebih dari 50% ya, itu adalah batubara. Ini dengan status tadi ya, untuk menangkap gas buang. Apalagi yang gas racun ya, itu lebih susah lagi. Sikat abu ini sama dengan abu lebih kalau abu lebih ini daripada asap ya. Pokoknya dia di filter lah. Pokoknya tabrakan ya nyangkut sini turun. Sisanya masih yang kecil lolos gitu ya. Sininya dengan tujuan makin banyak ini dia akan semakin yang keluarin semakin sedikit dan lebih bersih gitu ya. Walaupun tidak bersih amat. Ini jalur abu sini. Nanti penangkap abu sama ya. Kalau abu lebih banyak lebih mudah daripada debu tadi bisa dengan air, bisa dengan filter yang lebih besar ya. Nah ini cukup bisa. Sampai sini aja. Nah ini ada tugas. Nanti detailnya ambil di Google Classroom ya. Saya kirimkan juga sana nanti sekalian videonya ya. Ini tugasnya. Sebentar. Karena kalian tinggal hanya berdua ya, itu lebih mudah. Jadi tugasnya adalah untuk sebentar. Ini tutup sama ini ya. Tugasnya ini dia ya. Buat makalah tentang salah satu jenis pembangkit tenaga listrik konvensional. Di sini bisa PLTU, bisa PLTUG, PLTGU ya, gas dan uap. Ini yang banyak sekarang ya, dua ya. PLTG, gas, PLTD, walaupun kita bahas ya, silakan nanti. PLTN, nuklir, dan PLTA air. Nah, karena yang sebelum PLTA itu semuanya termal panas ya. PLTU, PLTGU, PLTG, PLTD, PLTN itu adalah panas semua. PLTA yang tambah panas. Ya, grafik apa? Energi potensial, ketinggian. Nah, isinya adalah salah satunya ya, tinggal dicari di Google, PLTU Suralaya, PLTG mana gitu ya, harus yang real ya, data yang real. Nah, jenis pembangkitnya apa? Gimana cara kerjanya? Uraikan secara garis besar, blok diagram saja. Kemudian kalau selain PLTA, berarti kan ada bahan bakarnya. Berapa kapasitas bahan bakarnya? Per hari, per bulan, atau per tahun, atau per minggu. Kapasitas listrik juga gitu. Berapa yang dihasilkan dulu ya? Berarti yang keluaran dari generator. Yang dihasilkan berapa watt per hari, per bulan, atau per tahun. Kemudian berapa yang disalurkan. Karena sebagian dipakai untuk kepentingan sendiri. Yang paling sedikit itu adalah PLTA yang dipakai. Dia paling untuk pendingin udara ya dan apa namanya untuk penerangan. Kalau yang lain-lainnya itu banyak untuk kebutuhan yang lain kan karena panas. Nah, baru kesimpulannya apa? Oh bahan bakarnya sekian, yang dihasilkan di sekian, yang disalurkan sekian, nanti sisanya sekian. Nah, pustakanya apa? Harus jelas ya. Ada pustaka, nanti saya cek. Nah, yang presentasinya nggak usah mungkin yang ke sore ya. Ini opsional aja kalau ada waktu kita presentasi kalian nanti
Kalau tidak ada, cukup dengan makalah saja. Presentasi kan PowerPoint, kalau ini makalah Word ya, yang lebih detail. Nah itu nanti ya tugasnya. Nanti Baik, Pak. kirim ya, saya kirim ke Eh, ambil. itu Nanti di setelah deadline UTS, kapan ya, Pak? nah, Deadline-nya kapan? setelah UTS, Oh, Oke, Pak. panjang ya setelah UTS. berarti Misalnya guru sendiri-sendiri ya, Pak? masing-masing ya cuma dua ya. Kan tadi dan berbeda ini ya, karena hanya berdua. Umpamanya Yuniarti sudah PLTA, berarti Kelvin nggak boleh PLTA, berarti pemakai jenis Yang tadi. lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Koordinasi. Kalau Oke. Kelvin udah PLTU, berarti Yuniarti tidak boleh PLTU, gitu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Nanti dikumpulkannya berarti hard copy ya, Pak? Oh, soft copy aja nanti ke Google Classroom. Oh, soft copy. Oke. Oh, iya. Ya, ini kan yang materi saya kirim di situ kan, nanti tugasnya diambil di situ, kirim di situ juga. Iya. Usah di Iya, print. Ya. baik, Pak. Tapi dalam Word ya, dalam Word ya. Iya. Oke, Pak. Itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita Cukup, Pak. tutup ya. Ya.